Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa arahu fil masiri ayatil kubra summa a'rajahu ila samaawatil ula summa ila sidratil muntaha ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu الذي أوحى إلى عبده ما أوحى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سبيل الهدى لينجع قائلها في الدنيا إلى العقبى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والنهى أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan khutbah yang singkat ini, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa segala sesuatunya menjadi jelas. Yang halal dikatakan halal, yang haram dikatakan haram. Dan dengan takwa pula lah bekal kehidupan kita di akhirat kelak. Fatazayyadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal kehidupan kita di akhirat adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa yang sesungguhnya ialah imtisarul awamirillah wastinabun nawahi. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat rahimakumullah. Tema khatib pada kesempatan kali ini adalah tentang Isra Mi'raj. Umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, dalam waktu setahun, banyak memperingati hari-hari besar Islam. Peringatan Tahun Baru Hijriah, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan Nuzul Quran, dan sekarang kita berada dalam bulan Rajab memperingati pula hari besar Islam, yaitu Isra Mi'raj, yang semuanya itu merupakan kegiatan rutin yang setiap saat diselenggarakan. Yang perlu kita renungkan, apakah makna dari peringatan-peringatan yang kita laksanakan tersebut, apakah ada pengaruhnya terhadap kehidupan kemanusiaan? Seharusnya ada. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Isra artinya perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj artinya naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit
sampai ke Sidratul Muntaha. Ini makna yang tekstual yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara kontekstualnya Isra Mi'raj memiliki makna simbolis yang cukup luas pengertiannya, di mana tidak hanya sekedar melakukan perjalanan dan naik dari tempat ke tempat yang lain secara harfiah, tetapi lebih dari itu, di mana seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW merupakan pedoman hidup manusia yang sempurna. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa agung dan luar biasa ini. Yang pertama, dari sudut teologis, peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengajarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, yang telah memperjalankan hambanya dalam semalam ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha, sampai kembali lagi ke bumi yang wajib kita imani. Yang kedua, dari sudut pandang sains, peristiwa Isra Mi'raj ini mengajarkan bagaimana dunia keilmuan masih menyisiakan teori ilmiah yang belum terkuak. Bahkan malaikat Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 22, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran Al-Baqarah surat ketiga ayat 22. Hadirin dan Jumat rahimakumullah, pelajaran yang ketiga adalah dari sudut pandang moralitas. Peristiwa ini mengajarkan bagaimana etika dan moralitas serta ketaatan seorang hamba kepada penciptanya. Perintah sholat yang diterima Rasulullah SAW itu menjadi kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Namun sholat fardu yang telah diringankan oleh Allah itu ternyata menjadi begitu berat bagi sebagian kaum muslimin. Itu pelajaran ketiga. Pelajaran yang keempat, dari sudut pandang ideologis, Allah Subhanahu wa taala memilih perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah karena ada ikatan ideologis yang sangat erat antara akidah Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Di samping ikatan kemasjidan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashuddar rajulu illa ila salasati masajid, la tasuddar rihal illa salasati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjidil Rasulillah wal Masjidil Aqsa. Muttafaqun alaih. Tidak dituntut bersusah payah untuk mengadakan perjalanan kecuali untuk menuju 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, inti dari Isra Mi'raj yang dilakukan oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW adalah diterimanya perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah SAW dimi'rajkan langsung menghadap Allah, maka bagi umat Islam yang beriman, dengan menegakkan sholat merupakan mi'rajnya orang beriman. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang berbunyi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Sholat adalah mi'rajnya, yakni tangga. Dengan menggunakan tangga tersebut, umat Islam dapat meningkat, bertambah kuat tenaga imannya, dan bertambah tinggi rohaninya. Dengan mendirikan sholat, maka umat Islam bertambah kebutuhannya yang menjadi penyempurna sholat. Sebelum sholat wajib, wudu, bersih dari segala najis. Perintah ini mendorong umat Islam
untuk selalu hidup bersih, hidup sehat. Hidup sehat dengan meningkatkan kebersihan dan kesucian dirinya. Dan demikian pula tempat, pakaian, dan waktu sholatnya. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat rahimakumullah. Dengan mendirikan sholat itu, hendaknya kita meningkatkan kepada derajat para sholihin. Karena sholat dapat menghilangkan sifat-sifat jelek. Sholat dapat menghilangkan sifat-sifat kejam, sifat-sifat bengis, dan menimbulkan sifat-sifat yang baik serta halus. Dengan melaksanakan sholat, hilang sifat bakhil. Dengan melaksanakan sholat, hilang sifat malas. Dengan melaksanakan sholat, hilang sifat sombong, ujub, riya, dan takabur. Kemudian akan timbul sifat-sifat pemurah, pengasih, rajin, dan lain sebagainya. Apabila semua itu telah menjadi kenyataan dan kehidupan kita, umat Islam sehari-hari, maka ini merupakan tanda bahwa kita telah meningkatkan diri kita, meningkat dari mengerjakan sholat kepada meningkat menjadi muqimus sholah, atau golongan orang-orang yang mendirikan sholat. Hadirin sidang sholat Jumat rahimakumullah, mari kita renungkan bersama. Jangan sampai keseringan kita memperingati suatu hal yang kita sering peringati, namun efek dari kehidupan kita tidak ada. Justru berapa waktu yang kita hilangkan dari kelahiran kita sampai hidup kita hari ini, berapa perbuatan, berapa kegiatan, dan berapa efeknya bagi diri kita. Maka hitungan-hitungan secara waktu dan juga tenaga harus kita pikirkan, karena nanti kelak akan menjadikan pertanggungjawaban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Inilah untayan khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa kita bermanfaat dan bisa menjadikan pedoman buat kita merenungi bahwa sesungguhnya setelah kehidupan kita ada pertanggungjawaban dan ada akhir yang akan menanti kita di akhir kiamat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انفع عنا البلاء والوباء وزلزل والمحن ما سوء الفتنة والمحن ما ظهر منا وما بطن عن بلدنا خاصة إندونيسيا وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.